Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, biarlah manusia berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas segala yang ada di dunia ini. Dan Tuhan katakan bahwa kita diberikan kuasa untuk berkuasa di dunia ini. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat bahwa kuasa yang seperti apa ya? Kadang-kadang kita melihat bahwa, nanti kita akan berkuasa seperti orang-orang yang kalau kita katakan bahwa kita menjadi raja, kita akan menerima hak menjadi raja. Kalau seorang raja kadang-kadang mereka berkuasa ya. Saya dulu berpikir adalah kuasa seperti itu. Bahwa kita menerima kuasa seperti Superman. Superman itu adalah sendiri ya. Semua superhero adalah sendiri. Saya dulu berpikir kalau kita diterima menerima kuasa dari Tuhan, kita akan sendiri berkuasa. Jadi itu image di kepala saya kalau orang berkuasa. Dan apa yang terjadi, itu pun terjadi yang namanya Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kamu tempat nanti di Yerusalem. Dan orang memandangnya adalah mansion, istana. Sekarang saya tanya, kalau setiap dari kita diberikan istana, 1 biji, dijual kali ya? Dijual ya? Nggak dong, kalau kita udah punya istana, ada insting semua orang yang kalau sudah memiliki istana adalah ini punya saya. Ada satu kebanggaan istana. Dan kadang-kadang kalau orang, biasanya kalau kalian lihat orang-orang di Amerika, orang-orang kaya, itu rumahnya kamarnya ada 10, ada 20, jadi tempatnya cuma 1 biasanya. Itu kamar dia doang. Yang lainnya kosong, yang lainnya tidak ada isinya. Bahwa hidup ini, dunia ini adalah milik saya sendiri, yang lain kontrak kalau biasanya kalau orang lagi pacaran ya. Itu yang dulu saya pikir konsep adalah tentang berkuasa itu seperti begitu. Bahwa dunia ini yang miliki saya dan gak perlu ada orang lain lagi. Artinya saya ini berkuasa. Saya bisa lakukan apa saja asalkan saya dengan Tuhan, saya bisa berkuasa di dunia ini. Dulu pikiran saya seperti itu. Kita dijanjikan Tuhan berkuasa. Ternyata nggak seperti itu. Sebenarnya seperti apa? Kalau manusia ditakdirkan, direncanakan Tuhan adalah untuk berkuasa dengan tadi yang versi-versi yang saya tadi jabarkan, Tuhan akan membuat tubuh manusia lebih besar dibandingkan gajah. Jadi kalau saya berkuasa terhadap gajah, badan saya harus lebih besar daripada gajah. Gajah punya kekuatan jauh lebih besar daripada kita. Kalau kita berkuasa atas gajah, saya harus mempunyai kekuatan yang melebihi gajah tersebut. Dan secara logikanya badan saya harus lebih besar daripada gajah. Bisa nggak Tuhan membuat ukuran manusia lebih besar daripada gajah? Bisa. Dia waktu pertama kali pasti dia mempunyai pikiran apapun yang mau dia pikirkan oleh Tuhan, dia bisa lakukan. Di laut ada ikan paus. Kita akan memiliki tubuh yang lebih besar lagi daripada ikan paus. Kita dengan ikan paus, tubuh kita jauh kecil sekali. Kita dibandingkan gajah kalau nyenggol kita kita mental kemana-mana. Tapi Tuhan katakan kamu harus berkuasa. Di balik akhir saya berpikir bahwa cara kita berkuasa bukan seperti itu ternyata. Kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk berkuasa. Bukan dengan cara-cara kita mesti harus lebih besar atau lebih kuat daripada orang lain. Ini penting sekali. Kita punya pikiran untuk menjadi lebih kuat daripada orang lain, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, harus kita jauhkan. Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang begitu lemah atau tidak sangat kalau dengan comparison, dengan perbandingan tidak sebanding dengan masalah yang ada di dunia ini. Tapi dikatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa. Saya bilang Tuhan nggak make sense. Tadi saya katakan singa itu bukan singa yang ompong. Firman Tuhan katakan bahwa si jahat dia berkeliling seperti singa yang mengaung-ngaung, dia tidak ompong. Saya kasih tahu kenapa. Benar-benar ini akan, saya benar-benar waktu melihat Tuhan jelasin seperti ini, benar-benar memberkati saya luar biasa. Setiap manusia, anak-anak Tuhan akan menghadapi masalah seperti ini, dan saya katakan pasti jatuh. Kenapa saya bilang pasti jatuh? Si singa, dia akan berkeliling ke sana kemari, mencari mangsa. Kalau dia dapat mangsanya, orang tersebut akan jatuh. Karena kita didesain bukan jadi Superman. Tadi saya katakan dari awal, kalau Tuhan menjadikan kita berkuasa, seperti Superman, solo karir dan bisa menyelesaikan segala sesuatu, iblis nggak ada apa-apanya. Karena kita akan diberikan satu tubuh yang besar, segala sesuatu untuk mengatasi masalah hidup. Ternyata enggak. Tuhan hanya memberikan ke kita seperti kemampuan kita seperti satu benang. Kenapa satu benang? Lihat aja tubuh kita.
Mau jalan 1 kilometer udah capek ya. Begitu terbatasnya, begitu lemahnya tubuh ini. Tapi ada satu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita, anak-anak Tuhan, lebih suka bekerja sendiri. Belajar sendiri. Hidup sendiri. Karena kenapa? Saya ini punya firman. Saya belajar pewahyuan dari Tuhan. Saya punya kuasa yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa melawan hidup ini. Kalian akan jatuh. Saya nggak bisa selama-lamanya cuma hidup berdua doang. Kalau saya cuma berdua doang, saya punya rohani tidak akan bertumbuh. Karena pengetahuan saya terbatas. Dan apa yang terjadi, saya masuk ke dalam satu komunitas, dan akhirnya pada hari ini saya buka lagi tempat di sini. Tuhan berikan dengan luar biasa. Tuhan tidak akan pernah merubah kita. Keinginan kita untuk berubahlah yang bisa menjadikan kuasa Tuhan atau firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya keinginan, firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan bisa bekerja. Dalam hidup kita, jangan kita katakan bahwa tidak ada yang mengasihi Allah. Saya cuma sedia sendiri. Enggak, masih banyak di sana yang kita akan menemukan lingkaran-lingkaran 3 yang Tuhan nanti akan kasih di situ.